Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintana Triana dengan NIM 2404610. Saya dengan materi tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan tugas proyek final. Saya akan membacakan latar belakangnya. Sebelum memperoleh kemerdekaan, bangsa Indonesia terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan yang dikenal dengan proklamasi kemerdekaan. Proses ini berawal dari terdengarnya berita kekalahan Jepang dari pihak sekutu. Seketika juga kelompok pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta tidak dengan segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini yang mendorong para pemuda melakukan aksi penculikan terhadap Soekarno-Hatta ke Ransom Black Bloc, yang akhirnya dikenal dengan peristiwa Ransom Black Bloc atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan oleh Bung Karno, didampingi oleh Bung Hatta pada tanggal 7 Agustus 1945. Salah satu langkah maju sudah ada genggaman bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan tersebut. Sebagai negara yang baru, proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapat simpati dari bangsa-bangsa di dunia. Saya akan membaca materi selanjutnya. Materi pertama, penyebab terjadi konflik Indonesia-Belanda pasca kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia semenjak proklamasikan kemerdekaan hari demi hari semakin nyata hasilnya. Akan tetapi tantangan yang dihadapi selalu diselisih berganti. Seperti telah kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan dipilih Soekarno sebagai presiden, sedangkan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya semakin berat karena harus mempertahankan kemerdekaan dari dorongan kuasa bangsa asing. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadi konflik antara Indonesia dengan Belanda sebagai berikut. 1. Kedatangan tentara sekutu dibunuh oleh Niska. Semenjak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, maka secara hukum Jepang tidak lagi berkuasa Indonesia. Hal ini mengakibatkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power. Tidak ada seseorang pemerintah yang berkuasa. Maka pada waktu itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Oktober 1945, Panglima Bala Tentara Kerajaan di Jepang di Jawa mengumumkan bahwa pemerintah akan diserahkan pada sekutu, bukan pada pihak Indonesia. Dan pada tanggal 14 September, kedua sekutu datang ke Jakarta untuk mempelajari dan melaporkan keadaan Indonesia menjelang pendaratan rombongan sekutu. Pada tanggal 29 September 1945, akhirnya sekutu mendarat di Indonesia yang bertugas meluncuti tentara Jepang. Semula rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati kedatangan sekutu karena mereka memandangkan perdamaian. Akan tetapi setelah diketahui bahwa National Navy Administration di bawah pemimpinan Van der Plas dan Van Mock ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Niska adalah organisasi yang didirikan orang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australia. Setelah Belanda menyerahkan pada Jepang, karena Niska bersenjatai kembali ke Nil setelah dilepaskan oleh sekutu dan tawanan Jepang. Adanya keinginan Belanda berkuasa di Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan di mana-mana terjadi pertempuran melawan Niska dan sekutunya. 2. Kedatangan Niska, Belanda berupaya untuk menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Niska berusaha bersenjatai kembali ke Nil
yaitu tentara kerajaan Belanda yang ditempati di Indonesia. Orang-orang Iskandar Kimian di Jakarta, di Surabaya, dan Bandung mengadakan provokasi sehingga memancang kerusuhan. Sebagai pemilik Abner, Listio menyadari bahwa untuk kelancaran tugasnya diperlukan bantuan dari pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu diadakan perundingan dengan pemerintah RI. Kristian mengakui pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945 yang tidak dalam menyita pasukan sekutu sering membuat huru-hara dan tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Pemerintah sering melakukan teror terhadap pemimpin kita. Dengan demikian, bangsa Indonesia mengetahui bahwa kedatangan Belanda yang berkepentingan etnis adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa kita berjuang dengan cara diplomasi maupun kekuatan senjata untuk melawan Belanda yang akan menjajah kembali di Indonesia. Materi kedua akan saya sampaikan peran dunia internasional dalam menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pasca kemerdekaan Indonesia akhirnya melibatkan dunia internasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun peran dunia internasional dalam menyelesaikan masalah tersebut, adapun peran dunia internasional dalam menyelesaikan konflik-konflik Indonesia-Belanda yaitu 1. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia-Belanda ini kepada Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang Dewan Keamanan pada tanggal 1 Agustus 1947, dikeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui perwasilan arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Bertindaklanjuti ajakan PBB untuk menyelesaikan dengan cara damai, maka Republik Indonesia menugaskan Sultan Syahrir dan Haji Agus Salim sebagai duta yang berperan dalam sidang Dewan Keamanan PBB. 2. Peranan Konferensi Asia dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Aksi militer Belanda tanggal 21 Juli 1947 terhadap Republik Indonesia menimbulkan reaksi di dunia luar. Inggris dan Amerika Serikat tidak setuju dengan tindakan Belanda itu, tetapi ragu-ragu turun tangan di antara negara. Yang tampil mendukung Indonesia adalah Australia dan India. Australia mendukung Indonesia karena ingin menegakkan perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan piagam PBB. Selanjutnya materi ketiga, perjuangan perlawanan bangsa Indonesia di daerah-daerah. Kehadiran pasukan sekutu yang membawa orang-orang Iskandar pada tanggal 29 September 1945 sangat mencemaskan rakyat dan pemerintah RI. Keadaan ini semakin memanas ketika Niska mempersetujui kembali bekas Kenil yang baru dilepaskan di tahanan Jepang. Para pejabat Republik Indonesia menerima kedatangan pasukan ini karena menghormati tugas mereka. Menjadi sasaran teror dan percobaan pembunuhan. Oleh karena itu, sikap pasukan sekutu yang tidak menghormati kedaulatan negara dan bangsa Indonesia ini dihadapi dengan kekuatan bersenjata oleh rakyat dan pemerintah. Yang terakhir, materi yang keempat, D. Perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Satuan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjuangan fisik. Indonesia juga berusaha tetap mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomasi. Diplomasi artinya perundingan, perjanjian yang dibuat untuk disepakati. Para perjuangan diplomasi Indonesia berunding dengan Belanda untuk membuat perjanjian yang akan dilaksanakan. Faktor yang memaksa Belanda keluar dari Indonesia. Ketika Belanda melakukan agresi militer yang kedua, tanggal 19 Desember 1948, Dewan Keamanan PBB merasa tersinggung karena tindakan Belanda tersebut telah melanggar persetujuan genggaman senjata yang telah dipraksara oleh Komisi 3 Negara Kenil. Di dalam negeri Indonesia pun Belanda tidak memperoleh dukungan politik, bahkan para perjuangan melakukan gerilya maupun gerakan umum. Menghadapi kondisi yang demikian ini, maka Belanda mengubah sikap, yakni sepakat dilakukan secara
senjata. Saya akan membacakan kesimpulannya. Kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia yang diperjuangkan oleh SK membawa ancaman bagi keberlangsungan kemerdekaan bangsa Indonesia. Belanda ternyata ingin menjajah kembali ke negara kita yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan. Para pemimpin nasional menggunakan cara diproklamasi dan perjuangan fisik. Sampai situ saja saya jelaskan materi tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau ada yang kata-katanya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dah berjaya.